Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Zakwan Vanarindra. NIM saya 240900009 dari kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur yang ada di Blender dalam proses pembuatan karakter 3 dimensi dan animasi yang saya buat. Mungkin langsung saja kita ke Blendernya. Oke, di sini saya sudah berada di dalam Blendernya. Blender yang saya gunakan yaitu Blender versi 5. Perbedaan dengan Blender yang versi 4 itu pada proses pengaturan render animasi. Di situ ada sedikit perbedaan, nanti perbedaannya akan saya jelaskan setelah penjelasan yang satu ini. Baik, saya lanjut untuk proses pembuatan karakter 3 dimensi. Ada POV dari depan dan dari samping. Sebelum memulai, di sini saya akan mengatur terlebih dahulu agar POV dari depan dan dari samping bisa kita ketahui dengan mudah dan cepat. Yang pertama itu kita klik edit. Di sini ada yang namanya preference. Preference kita masuk ke input. Ini ada yang namanya emulate numpad. Itu bisa di checklist ya. Jadi ini artinya itu jika diklik angka 1, dia itu POV-nya menghadap ke depan, dan ketika diklik angka 3 itu POV-nya menghadap ke samping. Maka dari itu diaktifkan saja supaya lebih cepat saja gitu. Setelah sudah di checklist, disilang saja, otomatis nanti ke save. Setelah sudah men-setting emulate numpad tersebut, di sini saya akan menampilkan atau memasukkan gambar referensi saya dari Google. Yang pertama itu kita bisa klik Shift A. Shift A itu ada image masuk reference. Nah, di sini saya memilih gambar yang untuk menjadi referensi itu gambar ini ya teman-teman, gambar ini, lalu bisa diklik add empty image. Nah, gambarnya menjadi seperti ini kurang lurus. Kita bisa klik ALTR. Nah, ALTR untuk meluruskan gambarnya terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa klik RX 90. Nah, ini gambar sudah menghadap ke atas dan gambar itu lurus. Maaf, kepencet lagi RX 90. Nah, ini gambar sudah lurus. Nah, setelah itu gambar bisa diduplikat terlebih dahulu. Nah, duplikat itu sendiri bisa menggunakan Shift D. Nah, gambar ini keduplikat. Setelah diduplikat, RZ 90. Nah, menghadap ke sebelah kiri, kita klik, kita G, mundurin. Nah, di sini setelah sudah, nah, numpad yang tadi itu bisa berfungsi yang 1, 3, 1, 3 kayak gitu. Nah, setelah itu di sini memulai mendesain karakter dengan cara mengikuti objek tersebut. Nah, untuk memulai mendesain di sini saya menggunakannya per cube ya. Jadi bisa Shift A, terus mesh,
cube. Nah, ini. Lalu bisa dikecilin scale namanya ya. Nah, kita mau mendesain ini di kepala dulu. Nah, di kepala. Nah, ini bisa menggunakan modifier, add modifier, generate, terus generate subdivision surface. Nah, ini semakin besar level ininya, semakin bagus bentuk kepalanya, bentuk lingkarannya. Biasa saya menggunakan 3, di sini juga 3. Nah, setelah sudah tadi membentuk cube, nih di sini kita bisa mengatur ukuran kepala dengan yang pas dengan cara ini ditarik gini supaya pas, dengan cara menselect dulu yang ini yang ada titiknya ya, ini. Nah, setelah sudah pas seperti ini, kita masuk ke edit mode, masuk ke object mode. Nah, gambar logo X-ray ini biarkan menyala nggak apa-apa, karena kalau dimatikan kayak gini. Nah, setelah udah ini yang wireframe kita ganti yang solid. Nah, ini kurang pas, kita bisa ngepasin sendiri dengan cara mengklik G. Nah, udah pas. Lalu berikutnya sama, saya ingin membuat bagian perutnya terlebih dahulu dengan cara Shift A, Mesh, Cube. Nah, lalu di scale kita taruh di bagian perut sini. Bagian perut ternyata masih agak besaran. Kita kecilkan lagi. Nah, cukup. Kita pasin lagi. Nah, setelah itu kita masuk ke edit mode. Masuk ke edit mode. Terus kita ini namanya wireframe. Nah, kurang lebih badan bentuknya seperti ini. Saya persingkat. Ini karena masih keluar, kita bisa di select, lalu kita geser. Ini juga kita select dulu, geser seperti ini. Nah, setelah sudah cocok, kita masuk ke object mode. Nah, setelah di object mode ini ke solid. Nah, ini bisa kita atur lagi, kita geser ke gate segini kurang lebih. Nah, untuk bagian perut kurang lebih seperti ini, dan langkah selanjutnya membuat tangan kanan dan tangan kiri. Nah, sebelum lanjut ke tangan kanan dan tangan kiri, kita lihat POV dari samping. Ya kurang lebih seperti ini untuk kepala dan badan. Lalu kita kembali lagi ke nomor 1, kita klik Shift A, Mesh, Cube, kita scale segini, kita pasin ke tangan.
kurang lebih seperti ini. Kita pasin dulu, kita rotate R, sip, kita pasin lagi. Nah, udah. Setelah itu kita klik ini subdivision generate. Nah, setelah itu kita mengklik modifier, add modifier, generate. Ini ada subdivision surface, kita klik. Setelah kita klik, nanti akan membentuk hasil dan seperti ini ya tangannya. Aduh, maaf. Nah, hasilnya seperti ini. Jika ini kurang pas, ini masuk ke ini dulu, edit mode. Nah, ini bisa disesuaikan lagi dengan cara men-select. Nah, ini bisa kurang panjang. Nah, kayak gini. Setelah sekiranya sudah pas seperti ini, lalu kita masuk ke object mode lagi, kita ke solid. Nah, untuk tampilan tangan kanan saya, berarti tangan kiri ini gambar kurang lebih seperti ini. Nah, setelah itu kita tidak perlu membuat tangan yang sebelah kiri, sebelah kanan, karena kita bisa copy saja dari tangan yang sudah kita buat ini dengan cara Shift D, otomatis tangan ke copy. Nah, setelah ini udah ke duplikat menggunakan Shift D, lalu kita rotate. Tangan ini yang gambar biru, yang warna biru ini di rotate. Nah, setelah sudah membentuk seperti ini, kita balik dulu ke slide box. Nah, ini kita bisa ke kursor, kita klik G. Nah, lalu di sini kita bisa ngepasin dulu. Nah, sini kurang lebih ke G, ke atas lagi, oke, sebelah sini ya, set. Nah, jadi kurang lebih tampilan tangan, badan, dan kepala seperti ini. Kita kembali ke 1, ternyata kurang ke bawah, kita G lagi, kita G. Nah, seperti ini hasilnya, kurang lebih tangan kanan, tangan kiri, kepala, badan. Nah, ini. Nah, kalau dari samping seperti ini, dari depan seperti ini. Oke, selanjutnya saya ingin membuat kaki kanan dan kaki kiri. Kita membuatnya dari kaki kiri dulu. Nah, setelah kaki kiri sudah, caranya sama seperti tangan. Nah, kita copy aja untuk desain kaki sebelah kanannya. Baik, langsung saja kita mulai. Saya mulai Shift A, Mesh, Cube. Nah, terlalu besar, kita scale. Oke, segini. Kita pasin dulu di kaki sebelah, G, di kaki sebelah kiri. Lalu kita R, kurang lebih. Nah, ini masuk, G, ini ke sini. Oke. Nah, lalu kita masuk ke object mode. Ini masih di object mode, kita masuk ke edit mode. Oke. Setelah tadi sudah membentuk kaki seperti ini,
apabila kaki itu kurang pas, kita bisa menselect bagian titik ini, kita geser, ya. Oh, ini berarti kita pindah ke vertex dulu. Nah, maaf, kita geser. Ini apabila kurang pas, dan ini atasnya juga sama, kita geser. Nah, setelah sudah, kita balik ke edit mode. Oh, kita lihat dulu dari sampingnya. Yang ketiga, ya sudah pas. Nah, kembali ke satu, kita masuk ke object mode. Object mode, kita kembalikan ke solid. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita bisa G apabila kalau kurang pas. Oke. Oh, kurang ke bawah. Nah, sip. Setelah itu kita shift D, duplikat. Nah, ini kurang pas. Kita bisa rotate. Kita rotate dan hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Dan kita ke kursor, kita ke G. Oh, ini ke G dulu. Kita pasin dulu. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan dari kakinya. Sudah bagus, lumayan. Oke, dari gambar depan dan dari gambar samping seperti ini. Gambar depan, gambar samping. Oke. Nah, terakhir itu membuat leher. Nah, langsung saja kita ke tampilan depan dulu. Oke, lanjut. Untuk pembuatan leher ada Shift A. Shift A mesh, kita pilihnya silinder. Bukan cube lagi, tapi kita pilihnya silinder. Der. Kita scale. Nah, yang lebih seperti ini. Kita G. Kurang. Mundurin. Oh, biar lurus kita mundur pakai GY. Nah, kita lihat dari depan. Sudah pas. Kita lihat dari samping juga sudah pas. Untuk tampilan fullnya ya bisa seperti ini kurang lebih. Sudah lumayan lah. Nah, setelah itu di sini bukan hanya penjelasan mengenai pembuatan karakter, tapi ini di sini saya juga ingin menjelaskan tentang beberapa tools di sini ya. Ini ada move. Move itu buat geser kanan, geser kiri. Kalau shortcut cepatnya itu G. Kalau biar sesuai dengan sumbu X, sumbu Y, sumbu Z itu bisa penggabungan numpad G sama Y atau G sama X atau G sama Z. Nah, kalau rotate juga sama. Ini rotate menggunakan shortcut numpadnya itu R. Jika ingin mengikuti garis, kita bisa menggunakan RY, RX, RZ. Scale juga untuk memperbesar, memperkecil gambar cube. Dan untuk ini transform, rotate, scale itu kayaknya campuran. Mungkin yang biasa sering saya
gunakan dalam proses pembuatan ini cuma ada 4 ini, ada move, ada rotate, ada scale, sama ini ada mode kursor, mode select box, dan mungkin itu saja penjelasan mengenai proses pembuatan karakter dan penjelasan tentang tools-tools tadi. Dan selanjutnya saya ingin menjelaskan proses dari animasi pada karakter tersebut. Nah, jangan lupa lihat proses pembuatan animasinya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan proses animasi pada karakter tersebut. Yang pertama, bisa dihilangkan dulu gambar preference atau gambar ini, gambar mata ini dinonaktifkan. Nah, setelah sudah ini saya perlu digrupkan atau biasa ditekan dengan Ctrl J. Ini sudah Ctrl J. Lalu di sini akan mengaktifkan dulu Regify-nya dengan cara ke edit, ke preference. Di sini ada Regify ya. Nah, ini di checklist. Setelah sudah disilang, otomatis akan ke save secara otomatis. Setelah itu pilih add. Setelah itu pilih add. Di sini pilih armature Regify Metallic basic human. Nah, itu ya tulang-tulang yang langkah awal untuk proses pose atau animasinya. Nah, setelah tulang ini sudah muncul, lalu bisa dipaskan ke gambar karakternya. Ke gambar karakternya kita bisa dipas-paskan dulu. Iya. Nah, kurang lebih seperti setelah sudah pas, kita bisa masuk ke sini, ke awalnya di object mode, langsung ke pose mode. Nah, setelah sudah ini animasi ini kita ke atasin. Di sini ada yang namanya auto keying, artinya apabila kita sudah menggerakkan salah satu anggota badan, otomatis ada penguncinya di beberapa nomor. Di sini ada 0, 12, 24, 36, 48, dan lain-lain. Nah, untuk menggerakkan salah satu anggota badan yang ingin dianimasikan, di sini saya menggunakannya ada kaki. Kita sini dulu select kaki yang ini, kemudian klik di numpadnya itu R, rotate, artinya bisa jalan kayak gini, sini. Nah, ini pun juga kanan, kiri, terus ini juga sama, dan ini juga sama. Saya sampai 120 dan ini hasilnya. Animasi berjalan kurang lebih seperti ini, animasi berjalan sederhana. Ya, cukup.
Setelah itu saya ingin memberikan contoh lagi, ada animasi melompat. Supaya lebih cepat, file ini di copy saja, diduplikat ya, seperti itu, diduplikat. Nanti kita rename, nanti saya rename, kemudian tinggal nyesuaiin saja. Jadi tidak perlu membuat tulang-tulang kayak gini lagi, tinggal disesuaikan aja dengan gerakan melompat. Baik, ini selanjutnya ada animasi melompat. Di sini juga masih dengan file yang gerakan kakinya masih dengan sama yang berjalan, tapi di sini ada sedikit pembeda untuk melompatnya. Kita ini langsung ini ke di G, di G lalu di blok. Nah, melompat gini untuk 0 di bawah dan 24 ini ke bawah, 48 ke atas, 672 ke bawah. Dan untuk hasilnya seperti ini. Kurang lebih. Untuk auto keying juga sama, masih menggunakan auto keying supaya untuk mempermudah saja. Dan untuk animasi selanjutnya adalah backup. Animasi backup. Yang selanjutnya ada animasi backup. Animasi backup ini terinspirasi dari sikap olahraga. Ya, di sini animasi backup, yaitu langkah awalnya kita tidurkan dulu si karakternya. Nah, cara seperti ini. Ya, lalu kita slide ini anggota badan dan leher, kepala, lalu di rotate. Nah, ya kurang lebih seperti ini. Nah, setelah itu setelah leher, kepala, dan badan digerakkan, nah nanti hasilnya seperti ini, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Langsung saja saya run aja, dan ini hasilnya sikap backup. Oh, di sini saya N-nya sampai 120 frame. Nah, seperti ini untuk hasilnya. Oke. Oh ya, kemarin saya sempat ingin menjelaskan tentang proses pengambilan animasi di Blender versi 4 dan versi 5 itu berbeda. Nah, ini itu perbedaannya. Kalau di render properties masih sama, dengan sini render render ini menggunakan pakainya Eevee, lalu ke output properties, ini itu resolusi X dan Y itu resolusi kamera. Jadi kalau resolusi Y-nya itu semakin kecil, otomatis kamera itu akan juga ikut mengecil. Kalau Y-nya makin besar, juga mengikuti besarnya. Nah, ini frame rate-nya banyak pilihan, cuma yang direkomendasikan hanya frame rate 24. Lalu ini itu outputnya. Jadi file render itu mau ditaruh di mana, nanti diatur di sini. Seperti contoh ini saya klikkan. Nah, ini mau taruh di mana? Di download, dokumen, video, home,
atau di D, E, dan lain sebagainya. Setelah sudah, saya klik accept. Nah, di sini setelah itu ya yang perbedaan itu di sini di media tipe. Kalau di render di Blender versi 5 ini pilihannya cuma 3, sedangkan kalau di versi 4 itu ada banyak, cuma pilihannya itu MPEG apa ya kalau nggak salah, MPEG video. Lalu ini kontainernya MPEG 4, ini masih sama di Blender sebelumnya juga masih sama. Ini output quality-nya medium quality. Udah, untuk pengaturan proses render cukup seperti itu saja. Nah, baik, setelah sudah mengatur sedemikian rupa tentang perenderan, langsung saja kita render di sini, kita klik. Nah, ini ada proses perenderan. Dan ini hasil dari perenderan tadi. Di sini mendapatkan detik 5 detik animasi berjalan. Mungkin sekian ya dari saya tentang proses perenderan dan penjelasan animasi. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai proses pembuatan animasi 3 dimensi dan proses pembuatan karakter 3 dimensi menggunakan software Blender. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.